Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, selanjutnya bapak-bapak, ambu, nyambo, alim ulama, cadet pandai, para tokoh masyarakat. Selanjutnya ibu-ibu pendoakan luar, insyaallah selalu kita yang hadir di rumah Allah khususnya pada hari ini, pagi ini, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan bermohon kita kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Kehadiran beliau diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan adalah menjadi rahmatan lil alamin. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan sekilas tentang Bai'at Aqabah yang kedua. Sekarang kita masuk tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara garis besarnya Bapak Ibu, fase perjalanan kehidupan Nabi berdakwah itu kalau dari segi waktunya lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kemudian dari segi keadaannya, fase di Mekah ini Bapak Ibu dibagi menjadi 3. Ada fase itu yang dakwah itu secara sir, diam-diam, 3 tahun lamanya. Kemudian yang kedua dakwah secara jahar, terang-terangan. Kemudian yang ketiga baru tahapan dakwah di luar kota Mekah. Artinya
dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, termasuk ke Taif. Jadi dulu sudah kita jelaskan tentang perjalanan Nabi juga di Taif, yang diawali dari wafatnya dua orang yang sangat mendukung dakwah Nabi, membantu Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Itulah istri beliau Khadijah dan paman beliau, walaupun tidak masuk Islam, tapi beliau selalu mendukung Nabi Muhammad SAW. Abu Talib namanya. Hijrah ini Bapak Ibu merupakan bagian daripada perjalanan perubahan. Berbicara tentang hijrah, pada masa Umar bin Khattab dibuatlah sebuah kalender namanya kalender Hijriyah, yang diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah ini Bapak Ibu tahapan dalam perjalanan dakwah Nabi. Setidaknya ada 3 macam dakwah atau hijrah yang dilakukan pada masa Nabi. Pertama, hijrah ke daerah Habsyah namanya, ke daerah Afrika, tepatnya Ethiopia. Itu 2 kali. Pada tahun kelima dari kenabian, Nabi menyuruh sahabat beliau untuk hijrah ke Afrika sana. 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Itu hijrah yang pertama ke Habsyah. Nabi tidak ikut. Siapa yang pergi hijrah ke Habsyah? Itulah Utsman bin Affan, dan dari kalangan perempuan Ruqayyah binti Rasulullah. Kemudian pada tahun ke-6 terjadi lagi peristiwa hijrah ke Habsyah. Ini dipimpin oleh anak Abu Talib, namanya Ja'far bin Abi Talib. Ini banyak, lebih kurang 83 orang laki-laki dan 18 perempuan. Ini hijrah yang pertama ke Habsyah. Kemudian hijrah yang kedua, itu hijrah yang dilakukan oleh Nabi bersama Zaid bin Harisah ke Taif, lebih kurang 100 kilo dari kota Mekah. Lebih kurang Nabi 10 hari melakukan perjalanan ke daerah Taif. Setelah Taif, baru hijrah yang ketiga, hijrah kubra, hijrah besar-besaran. Inilah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah maknanya Bapak Ibu adalah al-intiqal, berpindah. Berpindah dari min baladis syirki ila baladil Islam. Dari kampung yang penuh dengan kesyirikan pada waktu itu kepada kampung yang sangat merindukan kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah itu maknanya berpindah. Berpindah tempat, berpindah keadaan, itu hijrah. Ibu duduk tadi atau sholat di saf pertama, pindah ke bagian belakang mendengarkan pengajian. Itu hijrah ya namanya itu. Hijrah berpindah dari suatu tempat kepada tempat yang lain, atau berpindah keadaan yang awalnya elok menjadi lebih elok, yang awalnya kurang baik menjadi baik. Itu hijrah juga namanya. Hijrah, jadi ada hijrah itu yang sifatnya makaniyah, tempat, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau kini konteks hijrah, tentu kita tidak sama lagi dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maknanya hijrah khusus seperti hijrah yang dilakukan oleh Nabi, berpindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah yang kita lakukan hari ini tetap hijrah Bapak Ibu. Tapi hijrahnya maknanya maknawiyah. Apa hijrah maknawiyah itu?
Pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqad, keyakinan. Artinya semakin meningkat keimanan. Itu hijrahnya namanya. Hijrah su'uriyah, meninggalkan hal-hal kesenangan, hobi yang semua itu melalaikan seseorang beribadah kepada Allah. Itu hijrahnya namanya. Hijrah sulukiyah, dari keadaan yang awalnya tidak baik menjadi baik, dari awalnya perangai cengkahak menjadi islami, dan dari awal perangai dak elok bamudui saja nak mau nyapu orang, kini lah elok sudah Ramadan tuh. Itu hijrahnya nama apa ya? Jadi makna hijrah itu lebih kepada maknawiyah kita saat sekarang ini. Ada masalah jo tetangga umpamanya dia pindah dari kampung yang korba golai, cari ke kampung yang lain. Di kampung lain tuh parah lo tetangga pada di korba golai. Jadi hijrahnya maknawiyah Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrah merupakan bagian daripada perintah Allah di dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hijrah. Lebih kurang 31 ayat yang menjelaskan tentang hijrah dalam kehidupan ini. Baik itu hijrah yang dilakukan oleh Nabi ataupun hijrah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Bahkan ayat kedua atau surat yang kedua turun, surah Al-Muddassir, itu di ayat kelimanya Allah mengatakan warrujza fahjur. Wahjur atau fahjur itu maknanya hijrahlah. Jadi baru saja wahyu diangkat jadi nabi atau rasul, sekian bulan kemudian turun perintah warrujza fahjur. Fahjur itu maknanya berhijrahlah. Warrujza maknanya berhala atau sesuatu yang tidak baik. Dari sesuatu yang tidak baik atau dari berhala-berhala ini, fahjur, tinggalkanlah. Jadi makna hijrah meninggalkan, berpindah, itu hijrah. Kemudian Bapak Ibu, masuk kita kepada hijratun Nabi, tentang hijrahnya Nabi SAW. Biasanya tentang kisah hijrah ini Bapak Ibu, ini dibahas atau dibaca ketika masuk bulan Muharram atau memperingati tahun baru Islam Hijriyah. Tapi kini kau sedang berada di bulan Zulqa'dah, cerita tentang hijrah Zulqa'dah Bapak Ibu merupakan bagian daripada bulan-bulan haram. Kemudian Zulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Hijrah Nabi ini Bapak Ibu berawal dari sidang yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah ini sebuah tempat yang dibangun oleh kakek buyutnya Nabi yang bernama Kilab. Untuk apa dibangun tempat itu? Untuk semacam kuado acara baralik bagai acara-acara rapi-rapi bagai. Maka di situ dia doakan. Jadi tujuan nenek atau kakek buyutnya Nabi membuat tempat itu dulu untuk acara-acara. Artinya kok ada acara-acara kemasyarakatan, di situ tampil. Tapi beda halnya ketika terjadi pada masa Nabi itu. Justru tempat yang dibuat oleh kakek buyut Nabi tersebut dibuat sebagai suatu tempat perencanaan pembunuhan atau pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang diketuai oleh Ammar bin Hisham atau yang disebut dengan Abu Jahal atau yang populernya Fir'aunnya umat ini. Jadi Fir'aun umat Nabi Muhammad itu siapa? Abu Jahal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sidang terjadi itu tanggal 26 hari Kamis 26 Safar. Jadi hijrah Nabi kok ndak dari bulan Muharram tuh Ustaz? Ndak. Nabi ndak berangkat dari bulan Muharram tuh. Tapi Nabi berangkat
pada malam Jumat tanggal 27 Safar. Jadi kenapa pada masa Umar bin Khattab ditetapkan awal tahun itu adalah bulan Hijriahnya Muharram? Kenapa tidak Safar atau tidak sudah Safar Rabiul Awal? Yang di bulan Rabiul Awal Nabi kan tiba di Madinah bulan Rabiul Awal, tanggal 2 balik Rabiul Awal. Nah, Nabi lahir tanggal 2 balik, tiba di Madinah tanggal 2 balik, wafat pun tanggal 2 balik bulan Rabiul Awal. Tanggal cantik dah, Bu. Dah. Tapi kenapa tidak bulan Rabiul Awal yang ditetapkan sebagai awal tahun dalam penanggalan Islam? Kenapa kok bulan Muharram? Ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu. Setidaknya pertama bulan Muharram Nabi lah ada keinginan untuk hijrah ke Madinah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, azam Nabi itulah ada untuk pergi hijrah. Lah ada keinginan Nabi hijrah. Sebab bai'an Aqabah yang kedua itu terjadi di bulan Zulhijjah. Orang Madinah balik ke Madinah dan siap menunggu Nabi. Itu di bulan Muharram lah ada azam Nabi. Yang kedua, kalaulah masuk bulan Muharram artinya orang telah selesai melaksanakan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Kalau oranglah sudah melaksanakan ibadah haji, maka orang itu seperti anak yang baru dilahirkan, artinya bebas dari dosa. Maka bulan Muharram itu adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan perbuatan dan buruk-buruk. Artinya awak memulai kehidupan yang baru. Nah, artinya awak terbebas dari dosa, deklah disapu dengan haji yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Awak nak mampu pergi haji do Ustaz, tak bisa pergi haji do, bisa lakukan amalan-amalan soleh dalam bulan Zulhijjah. Banyak amalan soleh dalam bulan Zulhijjah. Ma min ayamin al amalus solihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayam. Tak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah, melainkan amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di antara amalan soleh dalam 10 hari pertama itu Bapak Ibu adalah puasa. Tak bisa awak puasa hari pertama, hari kedua kan? Tak bisa hari kedua, hari ketiga kan? Anda bisa yo 1 sampai 8 do setidaknya di tanggal 9 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah kita bisa berpuasa. Keutamaan puasa Arafah do Ustaz, keutamaan puasa Arafah 2. Diampuni dosa setahun yang lampau dan diampuni dosa setahun yang akan datang. Tapi cukupkah dengan puasa Arafah saja Ustaz? Semayang dah satu sudah tu dah. Anda cukup dah Bu. Nah, itu hebatnya ibadah sunnah Bapak Ibu. Puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lampau, setahun yang akan datang. Puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharap pahala karena Allah, ikhlas karena Allah, diampuni dosanya yang berlalu. Nabi tak mengecen dosa yang akan datang bagai dah. Tapi puasa Arafah diampuni dosa yang akan datang bagai. Akan hebat tu dah Bu. Dah, hebat. Tandonya Bapak Ibu. Ibadah sunnah tu memang baik mengarjun. Nah, kalau puasa Ramadan, jangankan orang gaib, le anak ketik saja satu puasa Ramadan. Nah, kaya ada anak TK puasa. Dah berapa kali batal puasanya? Baru 2 kali. Puasa 2 hari baru. Nah, 2 kali batalnya. Nah, sampai jam berapa puasa? Sampai jam 12. Anak SD boleh tu loh. Kalau dia. Habis Ramadan ditanya, per hari batal puasa sekali. Maka batal puasa ama membuat kue tanggal 2 petang tu sebelum raya. Jadi ada awak disuruh mencuba kue dari yang buat ama tu. Rasa garam tu indah. Batal puasa sekali. Kalau anak-anak puasa. Tapi puasa sunnah Bapak Ibu tidak semua orang. Termasuk Nabi sesudah Ramadan, jangan berhenti hanya di Ramadan. Tapi Nabi mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal kana kasyamid dahar. Orang yang berpuasa Ramadan
kemudian diiringi pula dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, makanya seperti berpuasa setahun penuh. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak cukup hanya dengan ibadah wajib saja, mesti dilakukan amalan-amalan sunnah. Tidak ada lo, jarang lo, atau barangkali tidak ada Bapak Ibu. Nyo taluk nyo puasa sunnah, tapi puasa Ramadan tidak satu ya. Aku tidak paham namanya. Nah, bahkan ulama menyebutkan haram hukumnya kalau berpuasa sunnah tapi tidak ikut berpuasa Ramadan karena uzur. Nah, beda kalau uzur, wah sakit dalam bulan Ramadan itu ya tidak satu puasa Ramadan. Tapi sakit indah, uzur syar'i indah, musafir indah pula dah, tidak satu dah. Orang berpuasa nyambut tetalu siang hari kan. Nyambut talu dadar tabaun ke tetangga bagai. Dah. Tidak satu sakit indah dah. Tapi puasa Syawal satunya puasa 6. Maka ulama menyebutkan tidak sah puasanya, deknya tidak melakukan puasa Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu alasannya tadi kenapa bulan Muharram dijadikan awal penanggalan Islam Muharram. Padahal Nabi hijrah tanggal di bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Nah, ketika orang melakukan rapat parlemen itu Bapak Ibu di Darun Nadwah tadi, nah, di situ disampaikan dari malaikat Jibril. Jadi CCTV Nabi itu malaikat Jibril. Nah, orang rapi tertutup di Darun Nadwah di sebuah tempat itu, tidak tahu orang lain dong. Nah, pemimpin-pemimpin suku saja yang situnya yang ingin berencana buruk ke Nabi. Tapi Nabi punya CCTV. Itulah malaikat Jibril magi tahu, wahai Muhammad, orang sedang rapi di situ ingin melakukan iko ke engkau, maka bersiap-siaplah untuk hijrah. Yang dirapikan orang di parlemen itu Bapak Ibu. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan ketika hendak mulai rapi itu, ada seorang inye-inye kakek tagak dekat pintu tu. Kemudian disapu dek salah seorang anggota rapat. Kamanya, ambo nak satu rapi kemari. Dari mana? Dari Najd. Daerah Najd. Dah. Oka satunya rapi yo. Dah. Masuklah. Ternyata kakek kau berpengaruh dalam rapi. Lah rapi orang di dalam, nah, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal kau Bapak Ibu disebut dengan Abul Hakam namanya. Orangnya kata-katanya penuh hikmah. Tapi sayangnya kurang aja. Ancaknya kata-kata kalau kurang aja perangnya kan tidak lohir bu. Abul Hakam galanya. Namanya Umar bin Hisham. Dua orang yang didoakan Umar oleh Nabi, Allahumma a'izil Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan hadirnya salah satu dari dua orang Umar. Umar bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab sahabat Nabi. Siapa masuk Islam? Umar bin Khattab. Nah. Lah mulai rapi, ternyata ada ide dari salah seorang peserta rapat. Namanya Abul Aswad. Abu Bapak Aswad hitam. Kalau awak nyebut nama hitam. Nah, ma hitam ko mangadia magi usulan. Jadi rapi ke rapi ko Bapak Ibu, ikolah hado ya dari dulu Ibu ya. Nah, bahkan rapi tertutup pun lah dilakukan di orang serupa Abu Jahal dulu. Ndak kini saja ada Bu. Nah, magi usulah Abul Aswad ko atau ma hitam tadi. Wahai ketua, baanyo kalau rapi wak kini, ide ambo adalah wak tangkuk Muhammad ko, sudah tu wak baunya ke tengah rimbu, kahutan belantara, wak padiakannya di situ, kan aman wak siko wak, dak don kamu musik-musik awal itu, dak don kamu gaduh awal itu, dak don nan akan mengecek awak bodoh ledo dengan sebab menyembah Tuhan awak. Siapa yang membantah Bapak Ibu? Itulah kakek tadi. Ternyata dalam sirah Nabawiyah disebutkan kakek itu adalah jelmaan dari iblis.
Jadi iblis pun satu untuk musyawarah bersama Abu Jahal. Nah, apa kata kakek itu? Nah, kalau itu ide kalian, dia ambil Muhammad ko, sudah tu kalian tutui matonyo, kalian kabik tangannya, sudah tu kalian bawa ke rimbu, janjan beko di dalam rimbu, ko ado basuonyo yurang atau dapik diurang. Serupa kisah Nabi Yusuf dah bu, dibuang di orang ke dalam sungai, siapa yang tahu ke dalam sumur, ternyata ditemukan oleh saudagar. Nah, akomode itu lah beko Muhammad kau buang ke dalam rimbu, ternyata ada orang yang pebaburu ke situ. Nah, sudah tu dilapihnya Muhammad, engkau semua tahu lah Muhammad ko mulutnya mani, kucing dan murah orang ya. Nyo pakawan nyo elo. Jadi kakek tadi itu memuji Nabi Muhammad dengan sikapnya yang baik. Dah. Beko janjan beko tu basuh kawan di situ, dibawanya di kawannya ke kampungnya, sudah tu disitulah banyak orang masuk agama Muhammad ko. Sudah itu kalian kamari diserangnya sudah tu. Bapak pikir-pikirlah peserta rapi yang lain. Iyo juga keciknya ko. Gagal satu ide. Datang ide yang kedua dari Abul Bukhtari namanya. Dah. Kata Abul Bukhtari ini, ambo punya rencana ketua. Rencana engkau, rencana ambo, baanyo kalau Muhammad ko wak kabi, wak buenyo karengkeng. Karangkeng we. Dah. Ya, kalau kelengkeng tu buah kelengkeng lebih kowe ya. Karangkeng serupa orang baburu tu orang baburu, baburu di belakang Honda kan ada apa dah? Penjaro namanya tu. Basi yang dia pun dah pelatak teranak tak. Wak buen karangkeng, wak lataan di muka Ka'bah. Sudah tu wak gembok, wak kunci. Nah, ternyata lain dak do yang apa do, tapi kakek tadi memantah. Kalau kalian buat model itu tu, Muhammad ko dalam karangkeng pasti dun sanaknya walaupun ada yang ndak ikut dengan agamonyo, ndak katerimonyo do. Awak model itu lo badun sanak. Kalau di rumah baca kak saya dek kakak. Tapi kalau di luar dun sana wak dipangan di orang pasti berang wak. Model itu lo ya Nabi Muhammad. Nah, yo keluarganya ndak ikut agama Muhammad, tapi ketika Muhammad disakiti di orang lain beko, mengamuk Abdi Manaf tu beko, mengamuk Bani Hashim tu beko. Leka terkaha di kalian beko, sebab Muhammad ko banyaknya kaumnya. Nah, ternyata ide ini juga diterima oleh peserta rapat. Jadi anggota rapi menerima ide yang disampaikan, yang bantahan yang disampaikan oleh kakek tadi. Iyo dia. Kok sempat Muhammad ko dibebaskan, nampak di dun sana no, akhirnya kalian baca kak perang saudara di kota Mekah. Diterima di peserta rapi. Sudah itu diajukan pertanyaan balik di ketua rapi. Ternyata nak do nama tanya oleh do. Ndak dulu nama bagi usulan le do. Biarlah ambo surang saja yang bagi usulan. Mudah-mudahan lai menerima beserta rapi. Nah, kecik Abu Jahal. Usulan Abu Jahal ketika itu Bapak Ibu, ternyata usulannya lebih ekstrim loleh. Ndak sekedar di KB, di karangkeng atau di usia, tapi dibunuh. Model itu perjalanan dakwah Nabi dulu Bapak Ibu. Tapi dibunuh. Baca rohnya tu ketua membunuhnya. Beko kalau dibunuh, beko mengamuklah saudaranya, mengamuklah paman-pamannya. Keluarganya Abdi Manaf. Kecik Abu Jahal membunuhnya tak surang doh. Tapi setiap kabilah yang ada di Mekah ini utus seorang yang tangguh dengan pedang terhunus. Jadi setiap kabilah, bara banyak kabilah tu ada yang ikut membunuh Muhammad. Jadi kalaulah di kumpulan sadonya, siapa yang diserang di Muhammad leh?
Tu tak mungkin seorang orang dah. Tak mungkin cik kabilah dah sebab kabilah yang lain satu. Ternyata aksi koko main keroyok mode koko lado ya dulu nampak. Kalau kini ko istilahnya mode begal. Begal tu kan ada seorang yang mau begal. Bahkan rami-rami kayaknya kan. Kemudian Bapak Ibu setelah disampaikan ide usul mode itu tuh ternyata kakek tadi setuju. Itu baru ide yang mantap. Baru ide yang hebat tuh. Ambo setuju kalau ikut ide. Setelah itu barulah dilanjutkan rapi, diatur rencana dan dicaliak setiap kabilah mesti ada pemuda yang gagah, yang kuat, yang bisa membunuh Muhammad. Itu ceritanya di Darun Nadwah tuh Pak Ibu. Di balik cerita dari Darun Nadwah tersebut, ternyata Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah sahabat beliau namanya Abu Bakar. Jadi Nabi hijrah bersama Abu Bakar Bapak Ibu. Tapi kaum muslimin sudah ada yang pergi hijrah, sudah. Termasuk yang hijrah pertama dilakukan oleh Abu Salamah namanya. Istrinya Ummu Salamah. Nama asli istrinya Ummu Salamah adalah Hindun binti Umayyah. Yang kemudian Ummu Salamah ini di Madinah menjadi istri Nabi di kemudian harinya. Abu Salamah ini setahun sebelum Nabi hijrah, dia sudah berangkat ke Madinah. Walaupun banyak pertengkaran dengan keluarga atau keluarga istri. Bahkan dipisahkan dengan anaknya. Dia tak boleh apa dengan suami. Akhirnya dipisahkan. Tapi mencari Ummu Salamah setiap hari menangis setarui. Sehingga ada orang menyampaikan ke keluarga Ummu Salamah, caliatlah Tuhan Ummu Salamah Tuhan nyo menangis setarui, biarlah nyo nak suwo yo lakinya. Tu soal. Biarlah nak diturinya suaminya. Akhirnya diizinkanlah di keluarga Ummu Salamah untuk Ummu Salamah pergi ke Madinah. Itu ceritanya. Kemudian sebelum Nabi Muhammad sudah ada juga sahabat yang hijrah. Di antaranya adalah Suhaib bin Rumi. Suhaib ini Bapak Ibu saudagar yang datang dari luar Mekah, tiba di Makkah, karajonya menggalih, sudah tuh menjadi orang kayu. Kemudian terdengar kabar sudah boleh kaum muslimin hijrah ke Madinah, inyo ingin hijrah loh. Tapi diambil di orang kafir Quraisy. Stop dulu. Engkau kama Suhaib, ambo ingin hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Tidak bisa. Batu tidak bisa. Engkau tiba merantau di kampung kami kok. Lah banyak piti engkau kini kan kau bawa sih piti engkau ke Madinah. Tidak bisa mana itu doh. Jadi piti engkau tinggal di situ. Haratu engkau tinggal di situ. Kalau nak pai kau pailah. Kecil Suhaib. Jadi ambu pai, ambu tinggalkan haratu ambu untuk kalian sadonya. Jadi payah cari piti selama kau bu. Diminta di orang kafir Quraisy. Tapi yang dipilihnya adalah bukan hartanya, tapi imannya. Hijrahnya ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar. Lah sampai di rumah Abu Bakar diatur strategi hijrah. Nabi balik ke rumah beliau menyusun rencana. Rencana yang dilakukan Nabi Bapak Ibu menyuruh Ali untuk lalu ditampik lalu Nabi. Siapa? Ali bin Abi Thalib lalu ditampik lalu Nabi. Sebab orang ka mengapung rumah Nabi beko malam. Pemuda-pemuda Quraisy siap ingin membunuh Nabi waktu itu. Lah disuruh Ali, apakah Ali menolak disuruh Nabi untuk lalu ditampik lalunya Nabi? Tidak. Kalau tipu dia baru bu. Kok kawan wak ke dibunuh orang. Orang berencana membunuhnya datang ke rumahnya. Kini awak ini suruh lalu ditepik lalunya.
Pasti nak muat dah. Tapi Ali sami'na wa ata'na. Hidangannya ditaatinya. Laluklah Ali ditampik laluk Nabi berselimut kain-kain burdah dari Hadramaut yang dipakai oleh Nabi yang warnanya hijau. Lalu di situ orang kafir Quraisy telah tiba mengepung rumah. Nah, Nabi masih berada dalam rumah. Nah, orang kafir Quraisy lah di luar rumah mengapuang. Nah, kemudian Nabi SAW keluar dari rumah. Diambillah tanah atau pasir, ditimpakan ke kepala setiap orang yang berjago di luar. Banyak tu pemuda-pemuda yang tangguh tu. Dah. Diambil kasiat, diletakkan ke kepala. Dibacalah ayat surat Yasin oleh Nabi. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa amsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka tutup, di belakang mereka tutup atau dinding, sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, oranglah mengapuang tari berjaga di luar. Dikecek laluknya dak laluk dah, tapi nak nampak dinya Nabi lewat dah. Dah. Dak lama setelah Nabi pergi, Nabi ke rumah Abu Bakar, Nabi melanjutkan perjalanan, nampaklah dek salah seorang kalau ada orang berjalan berdua tadi. Itu Muhammad tu. Tu dicalik ke rumah Muhammad, ternyata orang terjadi pengepungan di situ. Mangga kalian sekolah dua tak tagak di luar kau? Kami ingin menangkap Muhammad. Walah. Tak. Anu itu dah. Telat loh, ya kan? Itu bahasa gaul juga ya. Dah. Batu. Muhammad lah pai di tadi nampak tembok. Pai kama. Inyo saya di dalam kini kau. Akhirnya masuk orang ke dalam rumah. Lah masuk orang ke dalam rumah, ternyata masuk ke kamar Nabi, dan Nabi ketika itu dan dilihat di dalam kamar ada orang lalu. Iko Muhammad ko. Malunya pai ko di otak di orang tadi ko. Gitu lah. Lasia ko dengan pedang terhunus. Jadi orang kafir Quraisy ko Bapak Ibu. Inyo ndak lo namo manangkuk kalau ndak jale itu doh. Ndak lo namo membunuh kalau ndak betul-betul wajah Muhammad tu. Dibuka lo elok dulu. Apa salahnya kan bisa sih dimangkun pedang ke orang lalu tu kali dah. Ternyata dibuka pula dengan bagus-bagus. Tak kajui orang engkau wali kan? Yo, Muhammad. Tahu dia dah. Tu soalnya. Akhirnya dalam riwayat lain disebutkan orang berang ke Ali ko sampai Ali ko ditumbuk di orang. Pindah sampai mati dah. Kalau enggak tu dah jadi khalifah di kemudian hari dah. Setelah itu gagal rencana pertama, kemudian orang kafir Quraisy komadon pertemuan lo sawanta sudah tu dan berencana ingin mengejar Nabi terus. Dikaja Nabi tarwi. Nabi berangkat dari rumah Abu Bakar sampai ke Gua Sur. 3 hari perjalanan, 3 hari di situ. Yang terlibat dalam 3 hari itu Bapak Ibu, termasuk Nabi berjalan ke Madinah, di antaranya adalah keluarga Abu Bakar. Siapa keluarga Abu Bakar Bapak Ibu? Asma binti Abu Bakar. Suaminya Zubair bin Awam. Anaknya Abdullah bin Zubair. Manga karjo Asma ko Bapak Ibu mengantarkan makanan. Jadi 3 hari Nabi di Gua Sur, siapa bagi mantan makanan? Asma. Kemudian siapa yang terlibat di situ? Namanya Abdullah bin Abu Bakar. Tugas Abdullah ko informan atau magi berita. Ya, orang sedang baca-baca di sini kini tu. Dia lagi berita. Malam pai ke Gua Sur, tu menjelang pagi balik lo lihat. Yang menghapus jejak Nabi dalam perjalanan namanya Amir bin Fuhairah. Inyo punya banyak kambing. Mantan atau budak dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nyo mengubalong kambing. Kalau orang dulu tu kambing no kan dak sikudui kuar.
Sabalai kan biang sabalai. Itu ini kan supaya kalau lah dipijak di kambiang tu hilang jajak orang. Di padang pasir kan ada itu. Nah, kemudian beko tu Bapak Ibu yang menunjukin Nabi ahli perjalanan. Itu namanya Abdullah bin Uraikid yang agamanya Nasrani. Jadi tidak orang yang beriman saja Bapak Ibu. Nah, tapi orang Nasrani pun juga terlibat dalam hijrahnya Nabi. Itulah dulu Bapak Ibu, lah jam 7 hari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Jam 7 kurang 45 menit Bu. Mudah-mudahan insyaallah besok kita lanjutkan tentang Nabi di Gua Sur dan perjalanan Nabi ke Madinah. Berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.